Bapak Ibu saudara-saudari, Shalom. Salam sukacita bagi kita. Salam sukacita, Bapak Ibu menjawab salam sukacita juga bagimu. Salam sukacita bagi Bapak Ibu saudara-saudari. Ya, kenapa saya mengajak kita salam sukacita? Meskipun hari ini kita bernyanyi, beribadah tanpa musik, tapi kita harus terus bersukacita. Bapak Ibu saudara-saudari, menyenangkan jika dalam hidup ini kita senantiasa mempunyai teman yang senantiasa selalu sependapat, atau dengan kata lain selalu solid, kompak dengan kita. Tapi untuk memiliki teman seperti itu yang selalu sependapat, selalu kompak dengan kita, memang akan mudah sekali kita dapatkan jika keadaan kita dalam sehat atau bahkan juga sedang beruntung. Kita ada dalam keadaan baik-baik saja dan bahkan juga memiliki kekayaan misalnya, memiliki ketampanan misalnya dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya jika keadaan kita tidak baik, dalam suatu kurun jangka waktu yang lama, misalnya saja karena kita bangkrut misalnya, maka kita menjadi susah sekitar belasan tahun sampai puluhan tahun misalnya. Maka untuk mencari teman yang sejati itu betapa sulit. Memang orang bilang betul di mana-mana kalau kita kaya raya, kita masih tampan, cantik, apalagi kita sehat, kita kuat. Kita punya banyak teman yang mengelilingi kita tiap-tiap hari. Tapi untuk mendapatkan teman sejati, kita hanya akan bisa menemukannya ketika justru kita ada dalam keadaan sukar sulit. Apalagi masa sukar sulit yang dijalani itu dalam kurun waktu belasan sampai dengan puluhan tahun. Di situ baru kita bisa tahu siapa teman sejati yang sesungguhnya, yang selalu akan menemani kita bukan hanya ketika kita beruntung atau senang, tapi juga ketika kita susah. Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini kita akan memahami bahwa melalui kesaksian Alkitab, bahagian Alkitab ini menceritakan, menyaksikan kepada kita bahwa Allah kita bersedia untuk berteman dengan kita. Bahkan juga Dia mau agar kita juga berteman dengan Dia. Sebab bahwa Bapak Ibu saudara-saudari, sekarang ini kita ada di Minggu Epifani. Minggu ini adalah minggu yang disebut sebagai minggu penampakan kemuliaan Tuhan. Jadi karena kasih Tuhan dan Tuhan itu dilukiskan, digambarkan seperti terang yang senantiasa menyinari semua yang ada di kegelapan sehingga tidak terus hidup dan tersesat karena kegelapan itu, maka Tuhan memberi dirinya dalam kasih-Nya untuk menyinari kita yang masih hidup dalam kegelapan dan ketersesatan karena dosa-dosa kita, supaya kita hidup dalam terang Allah. Jadi minggu-minggu ini kita akan merenungkan bahagian firman Tuhan pada seputaran tema tentang Allah yang menampakkan kemuliaan-Nya atau terang-Nya untuk menyinari kita yang ada dalam kegelapan supaya juga hidup dalam terang Allah. Itu berarti bahwa Allah mau bersolidaritas dengan kita. Ia mau setia kawan dengan kita. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, supaya kita memahami tentang cara dan makna yang dari Allah, bagaimana Allah bersolidaritas dengan kita, baiklah lebih dahulu kita perlu memahami makna dari solidaritas itu. Saudara-saudari, munculnya istilah solidaritas. Solidaritas ini istilah yang memang muncul dari Polandia
sebuah tempat di Eropa. Jadi ceritanya ada seorang pemimpin dari kalangan buruh perkapalan yang memimpin anggota-anggotanya selaku buruh perkapalan. Pemimpin ini namanya Lech Walesa. Dia memimpin anggota-anggotanya untuk membuat suatu komunitas solidaritas namanya. Mereka digerakkan untuk kemudian membuat suatu gerakan untuk menggulingkan, dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang bersifat komunis waktu itu yang berlangsung di Polandia di zaman itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, akibat dari gerakan solidaritas ini oleh para buruh-buruh perkapalan di Polandia, maka kemudian satu demi satu negara-negara komunis menjadi kemudian bubar atau bahkan tumbang di Eropa itu, termasuk di Polandia. Jadi pemerintahan yang dijalankan waktu itu tidak lagi bersifat komunis, tidak semena-mena lagi. Jadi semua itu terwujud karena adanya gerakan komunitas solidaritas dari para buruh-buruh perkapalan yang memberi perhatian mereka terhadap berlangsungnya jalannya roda pemerintahan di Polandia tersebut. Dan memang betul saja mereka berhasil untuk kemudian membatalkan, merubuhkan, menumbangkan sistem pemerintahan komunis di Polandia itu. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, dari gerakan ini kita mendapatkan arti sesungguhnya dari solidaritas. Jadi solidaritas itu mempunyai pengertian, yakni sebuah kekuatan untuk menyatukan manusia untuk kemudian bisa mencapai tujuan secara bersama-sama. Atau dengan kata lain, solidaritas itu adalah bentuk kesetiakawanan. Satu terhadap yang lain, saling setia kawan, lalu mereka saling membangun keputusan atas prinsip atau nilai-nilai yang sama, lalu mereka saling mendorong dengan memegang nilai-nilai yang sama tadi, prinsip-prinsip yang sama tadi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi solidaritas itu setia kawan dengan pandangan yang sama, prinsip yang sama, yang kemudian mereka pegang teguh, lalu mereka saling memberi semangat untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Itu solidaritas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jadi dalam gerakan solidaritas ini, maka Alkitab juga menyaksikan bagi kita bahwa Allah kemudian berinisiatif untuk lebih dahulu bersolidaritas dengan kita manusia. Allah memberi dirinya untuk juga berteman dengan kita manusia, bahkan bukan hanya sekedar teman di saat kita senang, tapi juga di saat kita susah ya. Ia setia kawan, orang bilang begitu. Tapi bahwa Allah memberi dirinya untuk setia kawan bukan berarti bahwa Allah memberi dirinya untuk setuju dengan dosa-dosa yang kita lakukan sebagai manusia. Tetapi justru sebaliknya, Allah tidak pernah setuju dengan dosa kita. Hanya bahwa Allah tidak ingin agar kita manusia mengalami kerapuhan karena dosa yang kita lakukan. Orang bilang kan, kalau kas keluar balok, kotong sun bisa kas keluar balok sendiri dah kotong pemata. Mesti ada orang lain yang bantu, kasih ingat kita. Begitu. Jadi begitulah cara Allah menyatakan kasih-Nya. Ia menolong kita, menyampaikan tentang keberadaan diri kita sebagai orang berdosa, lalu menolong kita sehingga kita tidak terpuruk karena dosa dan bisa keluar, membebaskan diri dari dosa-dosa yang membinasakan itu. Allah membaharui dan menyelamatkan kita. Solidaritas Allah itu kemudian Allah mulai dengan cara
seperti yang baru-baru ini kita rayakan. Baru saja selesai kita rayakan melalui peristiwa Natal, Yesus lahir. Dalam masa perjanjian baru disampaikan kepada kita tentang bagaimana kasih Allah menjangkau kita di tengah-tengah dunia ini melalui kelahiran Yesus Kristus yang baru saja kita rayakan dalam peristiwa Natal. Setelah itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum memulai pelayanannya, Yesus kemudian memberi dirinya untuk dibaptis. Berbicara tentang baptisan Bapak Ibu Saudara-saudari, baptisan ini adalah sebuah ritus penyucian diri untuk supaya banyak orang bisa terlibat dalam komunitas spiritual atau komunitas keagamaan. Jadi baptisan yang kita baca pada bacaan kita pagi ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah jenis baptisan pertobatan bagi orang-orang berdosa tentunya. Dan bahwa kita juga baca dalam pembacaan Alkitab ini, Yesus kemudian memberi diri untuk mengalami baptisan ini. Padahal ini baptisan untuk orang-orang berdosa ya, karena ini baptisan pertobatan. Sebelum orang-orang dibaptis, Yohanes menyampaikan kepada mereka, berilah dirimu dan bertobatlah. Habis itu berilah dirimu untuk dibaptis. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat, terus itu baru berilah dirimu untuk dibaptis. Yesus memberi dirinya untuk mengalami hal ini sebelum ia mengalami atau memulai pelayanannya. Baptisan yang kemudian dialami oleh Yesus inilah yang disebut sebagai satu bentuk solidaritas lagi dari Allah. Seperti dalam tema kita, baptisan sebagai tanda solidaritas yang dari Allah. Yesus memberi diri dibaptis bukan berarti bahwa Yesus itu orang berdosa, tidak. Kita saksikan melalui kesaksian Alkitab bahwa Yesus itu tidak berdosa. Tapi ia memberi dirinya untuk dibaptis. Itu berarti bahwa ia sedang memberi dirinya berbaur dengan kita orang-orang berdosa, bukan untuk supaya dia berdosa atau bahkan setuju dengan dosa yang kita lakukan. Sebaliknya, ia berbaur dengan kita, ia ada pada cara dan jalan yang ditempuh dan dialami oleh kita orang-orang berdosa, supaya ia sedang merangkul kita, mengajak kita untuk mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, baptisan ini dilayankan oleh Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis melakukannya di tepi Sungai Yordan ya, dan bacaan kita mengatakan demikian. Sungai Yordan ini letaknya di perbatasan antara Israel dan juga Edom, lalu juga antara negara-negara yang lain. Jadi sungai ini ada di perbatasan, di tengah-tengah dari negara-negara, banyak negara. Jadi otomatis dengan Yohanes Pembaptis melakukan baptisan di situ, dan banyak orang yang datang dan mendengarkan khotbahnya, menyaksikan peristiwa baptisan, maka banyak orang kemudian menjadi tertarik. Dan orang-orang itu Bapak Ibu Saudara-saudari adalah orang-orang berdosa. Jadi orang-orang yang datang itu adalah selain masyarakat kecil dengan ekonomi yang serba terbatas, ekonomi pas-pasan saja begitu. Masyarakat kecil kan tidak mampu untuk membeli hewan kurban. Sedangkan aturan orang Yahudi untuk menghapus dosa itu harus pakai hewan kurban. Masyarakat kecil tidak mampu untuk membelinya. Jadi karena itu mereka memberi diri dibaptis. Ini adalah sebuah tindakan pengharapan dari masyarakat kecil agar sekiranya mereka mengalami pemulihan yang dari Allah. Seperti itu. Bahkan juga dengan kemampuan mereka terbatas, sekiranya mereka juga memperoleh pengasihan dari Allah. Tapi juga peristiwa baptisan Yohanes Pembaptis yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu juga dialami oleh mereka yang termasuk di dalamnya para pemungut cukai. Para pemungut cukai ini termasuk kelompok elit yang bekerja untuk para penjajah. Jadi mereka adalah tukang pajak, tapi ketika mereka pergi dan tagih bea cukai atau pajak dari masyarakat, mereka tagih secara lebih.
dan kelebihannya mereka masukkan sebagai keuntungan pribadi mereka. Lalu mereka menyetor kepada penjajah. Mereka adalah orang-orang Yahudi, tapi mereka bekerja bagi penjajah. Karena itu para pemungut cukai dibenci oleh kebanyakan orang. Tapi hari itu Roh Allah menolong bekerja sehingga para pemungut cukai orang-orang berdosa, yang adalah orang-orang berdosa, memberi diri mereka untuk dibaptis. Lalu juga ada para prajurit. Para prajurit ini adalah juga pejuang-pejuang nasionalis, pembela bangsa. Tapi mereka juga kadang ada dalam jebakan kepemimpinan. Jadi karena mereka hanya prajurit, anak buah, jadi apapun yang dikehendaki oleh pimpinan mereka, sekalipun itu adalah perkara yang salah di mata Tuhan, mereka harus tetap taat. Karena mereka ada dalam ancaman bisa saja dipecat. Karena itu tidak jarang para prajurit ini hidup dalam dosa di hadapan mata Tuhan. Karena mereka lebih taat kepada pemimpin dunia yang mereka taati tiap-tiap hari dibanding dari kehendak Tuhan. Lalu juga ada para petinggi-petinggi masyarakat, orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, orang-orang yang begitu fanatik kepada segala aturan adat istiadat keyahudian, segala macam menyangkut hukum Taurat. Dan karena fanatisme mereka kemudian mengatur jarak yang sangat jauh dengan masyarakat. Mereka menganggap mereka sebagai kalangan yang amat kudus tanpa dosa. Sedangkan masyarakat lain adalah orang-orang berdosa. Tapi kelompok-kelompok ini juga dituntun oleh Roh Allah untuk juga mengalami baptisan pada hari itu juga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bukankah ini sesuatu peristiwa yang luar biasa? Yesus memberi dirinya sendiri sebagai contoh dan teladan untuk ada pada jalan orang berdosa dan mengalami baptisan itu. Bukan untuk supaya setuju dengan dosa manusia, tapi ia mengajak orang-orang berdosa untuk memberi diri mereka dibaptis dan bahkan juga mengalami pimpinan Roh Allah. Kenapa mereka harus mengalami pimpinan Roh Allah? Sebab bahwa kita lihat sendiri dari kesaksian Alkitab, sesudah Yesus dibaptis, maka kemudian Roh Allah dalam bentuk burung merpati turun ke atas Yesus dan terdengarlah suara, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Semua kita dalam pergumulan hidup kita perlu didampingi oleh kekuatan roh yang dari Allah. Supaya dengan demikian kita tidak akan pernah mengalami kesulitan yang namanya bersikap atau memiliki sikap kerendahan hati dalam hidup ini. Roh Allah perlu menyertai kita. Supaya dengan demikian kita tidak kesulitan untuk menyatakan kasih seorang terhadap yang lain. Itulah yang kemudian dilakukan oleh Tuhan. Bahkan sebelum memulai pelayanannya, ia memberi dirinya dibaptis. Bukan hanya mengajak kita orang-orang berdosa untuk juga turut dibaptis, tetapi juga mengalami tuntunan Roh Allah, agar kita mengalami kehendak Tuhan, sehingga tidak ada banyak kesulitan yang kita hadapi ketika kita dituntut untuk harus melakukan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, karena Allah yang telah lebih dahulu berinisiatif dan bahkan juga berkenan untuk menunjukkan solidaritasnya dengan kita orang-orang berdosa, bukan untuk supaya setuju dengan dosa kita, bukan juga supaya agar ia berdosa, tetapi supaya ia menyelamatkan kita sekalian. Maka kita perlu meresponi solidaritas kasih yang dari Allah ini, dengan juga memberi diri bersolidaritas dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi yang menjadi kehendak Allah itu yang pertama adalah bahwa karena kita semua sudah dibaptis, kita dikenakan suatu materai yang tidak bisa luntur, materai sebagai milik Allah yang sah. Karena itu dalam hidup kita perlu memperhatikan sikap-sikap pertobatan yang perlu kita miliki.
Itulah yang sebenarnya juga ditekankan oleh Yohanes Pembaptis. Selain dari memberi diri dibaptis, tetapi juga harus diikuti dengan sikap pertobatan. Supaya baptisan itu tidak hanya sekedar menjadi sebuah ritus keagamaan yang kita alami, tetapi benar-benar menjadi sebuah jati diri kita yang kita nampakkan, kita lakukan tiap-tiap hari untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan pertobatan itu bisa kita lakukan dengan beberapa contoh, misalnya hidup dengan tidak merampas atau memeras terhadap sesama. Berusaha hidup sesuai dengan penghasilan, berkat yang Tuhan berikan. Hidup tidak dengan bersinah, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak meninggalkan Tuhan dan juga jalannya. Pada perayaan Natal kemarin, gedung gereja ini penuh dan bahkan juga sampai di luar-luar penuh. Yang sekarang ini sudah ada lagi, sudah makin berkurang. Apakah mungkin belum pulang liburan? Ataukah karena pikir ini sudah habis Natal, jadi ini semua masuk minggu sengsara. Nanti sengsara lagi gawat. Jadi tunggu Natal satu kali baru datang. Nah, kalau kita lebih sibuk dengan urusan lain, mengabaikan ibadah kita kepada Tuhan, berarti kita juga sedang melakukan persinahan kepada Tuhan. Jadi Yohanes Pembaptis menyampaikan bagi kita tentang apa yang dialami oleh Yesus. Ia menyaksikannya bagi kita supaya kita juga bukan hanya puas dengan keberadaan atau status kita sebagai milik Allah melalui baptisan, tetapi juga kita harus memiliki sikap pertobatan dalam hidup ini. Lalu juga perkara yang kedua, setelah pertobatan dan karena Yesus dengan kerendahan hati, ia bersedia taat kepada kehendak Allah untuk menerima baptisan itu dalam cara dan bahkan juga berbaur bersama kita orang-orang berdosa. Maka Allah telah memberi sebuah pengakuan yang diumumkan secara luar biasa, bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pengumuman itu disertai dengan penyertaan Roh Kudus terhadap setiap pelayanan yang Tuhan emban. Bagi kita sekalian pun diberi Roh Kudus untuk senantiasa menyertai kita. Karena itu saudara-saudari, jika dalam hidup ini belajar dari sikap Yesus yang telah berkenan mengosongkan kemegahan dan kemewahannya, mengosongkan dirinya, berbaur bersama dengan kita manusia yang berdosa untuk menyelamatkan kita, maka kita juga diajak untuk memiliki sikap kerendahan hati. Sebaliknya, menjauhkan diri dari tinggi hati. Karena itu jika saudara-saudari ada suatu kali kelak dalam keadaan merasa tinggi hati, atau bahkan juga mungkin berjumpa dengan orang-orang yang tinggi hati, baiklah saudara berdoa untuk mohon kuasa Roh Kudus menolong dan menjamah kita maupun orang lain tersebut, sehingga oleh Roh Kudus senantiasa menuntun kita, mengingatkan kita tentang kehendak Tuhan dan menghidupinya dalam perilaku hidup kita tiap-tiap hari. Selamat dengan serius untuk benar-benar menyaksikan kehendak Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan, karena kita sudah dibaptis dalam nama Tuhan, dan selamat untuk hidup dalam pertobatan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Jika kita merasa lemah, baiklah kita berdoa dan mohon Roh Kudus menolong kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.